Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen logistik. Buat kalian yang sedang mencari-cari mengenai manajemen logistik, bisa pantengin channel ini ya. Baik, saya akan bahas dulu mengenai logistik dan logistik bisnis. Nah, untuk logistik sendiri, logistik ini merupakan salah satu proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, logistik bisnis adalah proses merencanakan, menerapkan pengendalian yang efektif dari aliran penyimpanan suatu barang, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik produksi ke titik konsumsi untuk memenuhi pelanggan serta terjadinya sebuah transaksi dan mendapatkan sebuah keuntungan dari proses tersebut. Kemudian ada ruang lingkup logistik. Nah, secara praktis, logistik adalah merupakan sebuah kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan. Kemudian, secara terminologi logistik bisnis terdiri dari dua proses besar yang wajib banget kalian tahu. Nah, yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut dengan inbound logistik dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut dengan outbound logistik, sedangkan proses pengolahannya disebut dengan manajemen distribusi fisik. Nah, jadi inbound dan outbound logistik pada prinsipnya ini memiliki kesamaan. Nah, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku. Nah, sedangkan outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Nah, perubahan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ya. Kemudian ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Nah, dua kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan kunci dan yang kedua adalah kegiatan pendukung. Nah, kalau kegiatan kunci ini yaitu ada standar pelayanan yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran. Kemudian ada juga transportasi. Kemudian ada juga manajemen persediaan. Kemudian ada juga pemrosesan pesanan. Nah, kalau di dalam kegiatan pendukung ada pergudangan, ada penanganan material, ada pembelian, ada kemasan pelindung, ada kerjasama dengan bagian produksi, dan ada juga pemeliharaan informasi. Itu merupakan dua kelompok kegiatan penting yang harus kalian tahu di dalam logistik bisnis. Kemudian standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Kemudian transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Lalu, apa sih keterkaitan aktivitas kunci dan kegiatan pendukung dalam logistik bisnis dan pengaruhnya terhadap pelayanan pada pelanggan? Nah,
saya akan bahas di sini. Jadi aktivitas kunci ini kan dan kegiatan pendukung ini sangat berkaitan kuat dalam hal logistik. Kenapa? Ya karena aktivitas kunci ini merupakan landasan utama nih untuk arus logistik di perusahaan. Nah, mulai dari menanggapi dan melayani pelanggan, transportasi, manajemen persediaan, sampai pemrosesan, pemesanan, poin-poin ini sangat-sangat penting untuk terciptanya pola logistik yang efektif. Nah, apabila tidak adanya poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan, maka tidak bisa kita katakan bahwa itu merupakan sebuah perusahaan yang mempunyai logistik yang baik. Dan akan berdampak juga nih, berdampak buruk kepada citra perusahaan. Kemudian aktivitas kunci sangat penting dalam logistik perusahaan, tetapi juga harus ada kegiatan pendukungnya untuk mendampingi poin-poin aktivitas kunci tersebut. Nah, kegiatan pendukung ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari aktivitas kunci dalam logistik tentunya. Kemudian ketika aktivitas kunci sudah terpenuhi, maka kegiatan pendukung ini harus dimaksimalkan juga. Ya, seperti pergudangan untuk menjaga kualitas stok atau pasokan ketersediaan produk dari perusahaan tersebut agar terhindar dari kerusakan ataupun penurunan kadar kualitas dari barang tersebut, dan juga sebagai fungsi dalam data letak penempatan stok. Kemudian antara aktivitas kunci nih dan kegiatan pendukung ini sangat penting dalam logistik di perusahaan. Ya karena kedua ini saling berdampingan, seiring, sejalan untuk terciptanya kualitas kelogistikan perusahaan, dan sangat berdampak juga kepada konsumen tentunya ya. Kemudian apabila tidak berjalan nih dengan harmonis, maka akan mengakibatkan citra buruk untuk perusahaan tersebut. Nah, entah itu mendapatkan komplain atau bad report dari pelanggan, pokoknya ada aja gitu ya. Kemudian logistik bisnis dalam perusahaan. Nah, fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, kemudian pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Ya, fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik ini adalah penjadwalan produk, kemudian penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Nah, suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh gitu. Kemudian berikan contoh kasus nih untuk kalian belajar bersama-sama. Di sini contoh kasusnya saya bacakan. Proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu. Nah, setelah semua bahan mentah tadi dikirim, kemudian produksi sepatu dimulai. Nah, setelah pabrik memproduksi sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitaran Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, melainkan di kota kecil juga. Nah, kalau berdasarkan kasus nih, apa yang harus dilakukan
oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Kalau untuk menurut pendapat saya, untuk kasus tersebut mempunyai dua opsi mungkin dari saya. Mungkin dari opsi pertama itu dengan penyaluran produk dengan jumlah besar melalui jasa ekspedisi, karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu mahal sehingga harga pokok dari produk tersebut ini bisa menyesuaikan nih dengan harga yang tersebar di wilayah Pulau Jawa. Nah, tetapi dalam pendistribusian tersebut, perusahaan langsung mengirimkan produknya kepada konsumen yang memesannya secara langsung tanpa adanya transit di pergudangan perusahaan. Karena belum ada gudang di Indonesia wilayah timur untuk menampung produk yang dikirim. Nah, untuk opsi keduanya mungkin pihak perusahaan ini bisa membuat gudang nih di wilayah Indonesia Timur dan membuat manajemen pengelolaan di sana untuk meninjau nih penjualannya produk tersebut itu bagaimana. Kemudian dengan adanya ini dapat memudahkan untuk penyaluran produknya kepada para pelanggan. Dan juga pihak manajemen di wilayah Indonesia Timur juga mempunyai nih database penjualannya, sehingga harga jual produk bisa menyesuaikan secara tepat untuk pangsa pasar. Nah, kalau dari pendapat saya begitu. Mungkin untuk teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di komentar ya. Nah, mungkin itu aja dari saya mengenai manajemen logistik. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan salah pengertian. Dan untuk referensi materi saya ambil dari dosen mengampus saya tentunya, yaitu Bu Wina Kusumaning Tias. Terima kasih Bu Wina atas materinya, sangat bermanfaat di selama perkuliahan ini, sehingga saya dapat membagikan ilmu saya kepada teman-teman yang menonton channel ini. Dan saya juga mohon maaf jika pendapat saya kurang tepat. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.